Saya sebagai mahasiswa A. Nama saya Trivia Dea, NIM 2210417705 sebagai mahasiswa B. Perkenalkan, nama saya Angela Fortunata dengan NIM 2210417683. Saya sebagai mahasiswa C. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Jenny, NIM 2210417704. Saya sebagai mahasiswa D. Hai teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang model perilaku konsumen. Saya yakin model ini sangat penting untuk memahami mengapa orang membeli barang dan jasa tertentu. Saya setuju, model perilaku konsumen membantu kita untuk memahami keputusan bagaimana pembelian dapat dibuat oleh individu. Tahap pertama adalah pengenalan masalah, di mana orang menyadari kita bahwa ada masalah dalam keputusan harus dipecahkan. Itu adalah langkah awal, bukan? Iya, benar sekali. Setelah tahap pengenalan masalah, langkah berikutnya adalah mencari informasi. Seseorang akan mulai mencari opsi produk atau layanan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dan jangan lupa tentang evaluasi alternatif. Ini adalah tahap di mana konsumen membandingkan produk atau layanan yang berbeda berdasarkan kriteria, misalnya harga, merek, atau kualitas. Betul, setelah itu kita sampai pada tahap keputusan pembelian. Disinilah orang membuat keputusan untuk membeli produk atau layanan yang telah dievaluasi. Dan tentu saja tahap evaluasi pasca pembelian juga penting, di mana orang mengevaluasi apakah keputusan pembelian mereka memenuhi harapan atau tidak. Tapi bagaimana gaya hidup berperan dalam hal ini? Itu benar-benar menarik. Gaya hidup mempengaruhi setiap tahap dalam model ini. Gaya hidup individu mempengaruhi bagaimana mereka mengidentifikasi masalah atau kebutuhan. Juga gaya hidup mempengaruhi jenis informasi yang mereka cari, kriteria evaluasi, dan bahkan keputusan pembelian mereka. Contoh yang bagus adalah ketika seseorang dengan gaya hidup yang peduli tentang lingkungan atau memilih produk yang berkelanjutan. Jadi bisa dikatakan bahwa gaya hidup adalah salah satu faktor yang mempengaruhi referensi konsumen dan keputusan pembelian mereka. Ya, tepat sekali. Gaya hidup adalah salah satu faktor penting yang memengaruhi cara kita memilih dan membeli produk atau layanan. Ini juga membantu kita memahami mengapa orang dengan latar belakang, nilai-nilai, atau minat yang berbeda akan membuat keputusan pembeliannya yang berbeda. Terima kasih teman-teman. Diskusi ini sangat bermanfaat. Saya lebih memahami bagaimana model perilaku konsumen dan gaya hidup terkait satu sama lain sekarang. Sama-sama, ini adalah topik yang menarik dan sangat relevan dalam dunia bisnis dan pemasaran. Setuju? Dan kita dapat mengambil pengetahuan ini untuk memahami lebih baik perilaku konsumen di dunia nyata. Benar sekali teman-teman, memahami perilaku konsumen adalah kunci untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan produk yang lebih sesuai dengan preferensi pelanggan. Ya, dan kami juga akan melihat bagaimana perubahan dalam gaya hidup seseorang juga dapat mempengaruhi preferensi konsumen dan keputusan pembelian mereka. Perubahan dalam gaya hidup dapat memicu perubahan di dalam nilai-nilai dan prioritas. Betul, jadi penting bagi perusahaan untuk terus memantau perubahan dalam gaya hidup dan nilai-nilai pelanggan mereka agar tetap relevan dalam pasar. Saya setuju, dan juga mungkin penting bagi perusahaan untuk beradaptasi dan mengubah strategi mereka sesuai dengan perubahan ini. Ini dapat melibatkan peluncuran produk baru atau kampanye pemasaran yang lebih sesuai dengan tren gaya hidup yang sedang berlangsung. Terdengar seperti rencana yang baik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang model perilaku konsumen dan pengaruh gaya hidup, kita bisa lebih siap dalam menghadapi tantangan dalam bisnis dan pemasaran. Semangat! Ya benar, terima kasih teman-teman atas diskusi yang bermanfaat ini.
Saya yakin pengetahuan ini akan berguna dalam karir kami di masa depan. Sama-sama, mari terus belajar dan berbagi pengetahuan kita satu sama lain. Setuju. Semoga kita semua sukses dalam perjalanan akademik dan profesional kita. Terima kasih.